Ya, jadi mungkin saya akan sedikit mengulang apa yang sudah saya sampaikan di awal, dan sebelumnya terima kasih sekali Bapak Ibu sudah 3 hari bersama dengan kami, dan walaupun dengan keterbatasan keadaan ya kita jadi tidak bisa bertemu secara langsung, tapi saya yakin saya mengikuti dari hari pertama sampai sekarang ini luar biasa partisipasi Bapak Ibu apa namanya dalam mengikuti pelatihan ini, tidak seperti yang kami bayangkan gitu tadinya, 5-4 jam gitu menghadapi laptop gimana ya, kan capek gitu. Tapi mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan. Dan juga mungkin kami juga mohon doa, ini ternyata Jogja ini benar-benar lagi apa namanya, lagi terasa pandeminya gitu, karena banyak sekali nakes yang kena, termasuk saya dan juga beberapa teman yang lain, tapi kami tetap semangat. Ada tim kami juga yang tim Robson ini yang saat ini harus masuk ke rumah sakit. Kami berenam, jadi kami berberapa ya semuanya? Satu tim tuh ada 20 ya? 20 yang positif sekarang tuh 6, tapi 6 ini semuanya yang kerjanya di rumah sakit soalnya. Kalau teman-teman yang lain mungkin alhamdulillah jangan sampai ya, jangan sampai tertular. Makanya kami yang berenam ini nggak ikut di ruangan di apa namanya di PKMK saat ini. Nggak apa-apa, kita saling mendoakan, saling menjaga. Mungkin bisa dilanjut itunya, slide-nya. Ini saya kira udah kemarin, terus aja, terus ini saya kira kemarin sudah ya, kemarin kayaknya salah file soalnya, yang seharusnya hari ini sudah diterangkan kemarin. terus ya langsung. Nah ini ya, jadi saya akan mengulang lagi lebih detail ya mengenai apa yang akan kita kerjakan setelah selesai pelatihan ini, ya, bahwa pengisian atau penggolongan ibu ke dalam klasifikasi Robson itu nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian nanti kami hanya mencoba membantu dan juga ikut mendampingi pengisiannya, dan mungkin oleh karena kondisi yang sekarang dan kami juga masih ada beberapa yang harus isolasi mandiri, sehingga kami tidak akan bisa melakukan itu secara offline, tidak bisa sowan sendiri ke Boyolali maupun ke Klaten ya. Tapi nanti ada asisten asisten lapangan yang akan turun langsung ke sana, dan kami menyediakan konsultasi lewat daring anytime. Nanti kita set waktunya sesuai dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu dan juga tim kami. Nah, formulir nanti habis ini mungkin Dr. Nanda akan menjelaskan mengenai formulir bantu ini ya. Sejatinya kami ingin membuat suatu Google Form ya, tetapi sepertinya Google Form ini nanti kita akan kesulitan karena servernya harus ada di rumah sakit Bapak Ibu semua, atau bukan server ya, tetapi email yang menjadi adminnya. Sedangkan saat ini kami sedang ingin melatih Bapak Ibu, tapi jadi nanti mungkin Google Form ini tidak perlu dilakukan ya, karena sistemnya Google Form juga harus selesai dulu baru kemudian dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, yang sebagian lagi mungkin nggak bisa diedit gitu ya. Jadi kami tetap akan mengeluarkan formulir bantu sambil terus kita akan mencari suatu sistem sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengisi langsung ya, on time, real time ya. Kemudian bisa menganalisis sewaktu-waktu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah seluruh persalinan antara bulan Juni sampai dengan September ya. Kemudian bukan saya yang klik-klik ya, lupa saya klik-klik kok nggak maju-maju. Lanjut, coba klik lagi. Ya, hop ya boleh stop. Ya, jadi pengisian formulir
formulir bantu tadi itu dilakukan oleh tim rumah sakit. Maksudnya real time ini bukan kok sewaktu-waktu bisa dimasukkan gitu ya, kan nanti akan menyita waktu. Yang penting bahwa setelah kita belajar tadi kita tahu data apa saja yang harus dimasukkan ke formulir bantu ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan membantu menganalisis. Kita yang akan memasukkan ke Google Form, kemudian kita akan menganalisis setiap bulan untuk kemudian diserahkan kepada Bapak Ibu untuk pengisian tabel klasifikasi Robson-nya ya. Karena kami tidak bisa menganalisis untuk kepentingan audit ya. Sehingga nanti setelah data masuk kemudian kami bantu untuk pengklasifikasiannya. Kemudian nanti Bapak Ibu kembali harus membuat rangkuman setiap bulan dan kemudian bisa membuat audit bulanannya ya. Dan kita belajarnya per bulan dulu nggak apa-apa ya. Memang yang paling bagus tuh kalau bisa setahun dan membandingkan per tahun. Gitu. Tapi untuk uji coba ini kita menggunakan 4 bulan ya. Nanti praktisnya mungkin sebelum dimulai kita juga akan turun ke lapangan ya, tim kami yang tentunya yang sehat-sehat akan turun ke lapangan untuk melihat dan juga mendampingi Bapak Ibu untuk mengisi untuk pertama kalinya. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, memang kita suatu saat ingin membuat suatu aplikasi Robson berbasis Android, sehingga nanti kalau memang klasifikasi ini ternyata mampu untuk digunakan sebagai audit di 4 rumah sakit percobaan ini, akan diadopsi langsung oleh Kemkes ya, dan akan diterapkan di seluruh rumah sakit ya. Nanti mungkin kemarin pembicaraannya kalau memang harus ada pelatihan-pelatihan, nanti mungkin Bapak Ibu yang akan kami minta juga sebagai narasumber karena yang sudah melakukan terlebih dahulu untuk berbagi pengalaman dari pelatihan dan juga dari 4 bulan ke depan. Ya. Lanjut. Terus. Nah ini yang tadi saya sampaikan, terus aja ya. Bahwa nanti akan ada satu asisten lapangan ya. Ini memang 1 orang 1 rumah sakit ya, jadi ada 4 rumah sakit, jadi nanti yang akan mungkin datang sesuai dengan kebutuhan ya, bisa 2 hari sekali atau mungkin 3 hari sekali ya. Nanti mungkin akan lebih banyak memang bekerja sama dengan petugas rekam medik ya, karena asisten lapangan ini utamanya itu akan mengisi formulir yang bulan Februari dan Mei dan juga mendampingi Bapak Ibu mengisi yang bulan Juni sampai dengan bulan September. Ya. Nah, sementara itu kami dari tim itu rencananya tadinya mau 2 kali datang, tapi nanti kita lihat kondisi seluruh staf yang ada sekarang ini. Sepertinya kami berenam dalam waktu dekat ini belum bisa karena masih harus isoman mandiri dalam 2 minggu ya. Jadi mungkin selain asisten lapangan, tim intinya masih ada Dr. Irwan. Mudah-mudahan Dr. Irwan negatif ya dok ya, nanti masih menunggu hasil. Kemudian ada Prof. Ova, kemudian ada Mbak Andriani, Mbak Eva ya, dan juga Mas Raihan ya, yang nanti akan membantu Bapak Ibu pada pelaksanaan di awal. Lanjut. Ini adalah alat bantu ya, alat bantu atau formulir bantu yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Nanda lebih detail bagaimana mengisinya sehingga nanti bisa betul-betul membantu Bapak Ibu dalam mengklasifikasikan semua ibu dalam klasifikasi Robson, tergantung juga sampai dengan melihat luarannya, tindakannya akhir apa gitu ya, masuknya sebagai apa onsetnya bagaimana ya, itu nanti kelihatan. Lanjut. Terus Mbak, masih ada nggak? Habis ya? Terus, ya.
ini saya kira nggak jadi ya, kita belum menggunakan Google Form untuk sementara karena masih ada sedikit kesulitan. Ya, terus ya terus. Nah, ini nanti bulan Juni ya, kita merencanakan ada kunjungan ke rumah sakit Bapak Ibu, tim kami, tim inti dengan asisten lapangan. Kita lihat setting alur di rumah sakit, proses pemasukan data, dan bagaimana cara pengisian data. Nah, bulan Juli, Agustus, dan seterusnya, ini pengisian data tetap dilaksanakan, dan kami, tim inti, akan melakukan kunjungan secara daring. Nah, ini waktunya sesuai dengan kebutuhan tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu slownya kapan, sehingga yang diharapkan bila ada kesulitan itu bisa kita atasi sesegera mungkin ya, karena memang kita sama-sama belajar. Jadi di sini bukan kami juga lebih ahli, tidak, tapi kami juga sedang belajar, dan ini sudah dilaksanakan, yang sudah diterapkan di Sarjito dan juga puskesmas RSUD Pati yang sudah benar-benar melaksanakan pengisian klasifikasi Robson ini ya. Nah, nanti bulan September kita harapkan ada evaluasi mengenai proses pengisian dan juga audit dari Seksio di rumah sakit Bapak Ibu semua ya. Lanjut. Bisa terus, Mbak? Sudah, oke. Ya, terus. Habis ya, ini terakhir. Nah, ini. Nah, nanti di bulan Oktober ya, kita akan melakukan pengolahan data. Ini dilakukan bersama-sama antara tim dari rumah sakit dengan kami ya. Pengolahan data ini selain dilakukan per bulan, nanti kami bersama-sama akan membandingkan hasil dari sebelum penerapan dibandingkan dengan 4 bulan setelah penerapan, sehingga kita akan lihat efektivitasnya. Mungkin memang belum akan terasa gitu, tapi akan lebih ke arah proses pengisian dan juga pelaksanaannya. Karena kalau kita ingin melihat sampai dengan dampak begitu, kita nggak bisa hanya bulan gitu ya. Per tahun pun mungkin kita harus lebih bijak gitu ya mengevaluasinya, karena mungkin dalam setahun juga kalau fast respon dari rumah sakit dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan audit mungkin bisa langsung tampak ya, tapi mungkin akan sedikit kesulitan. Tapi dengan kita melaksanakan secara kesinambungan, saya kira perubahan itu pasti akan tampak gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian diseminasi hasil per rumah sakit itu akan kami presentasikan di masing-masing rumah sakit gitu ya, dengan mengundang dinas kesehatan atau dinas kota ya, kabupaten atau kota. Karena memang ini spesifik ya, masalah masing-masing rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu akan berbeda gitu ya. Tindak lanjutnya juga akan berbeda. Hanya saja nanti tetap akan ada pertemuan daring untuk seluruh rumah sakit untuk evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut, dan juga kita akan mengundang dinas kesehatan yang lebih tinggi, provinsi, dan juga tidak lupa dari Keska juga akan hadir dari Kemkes, karena beliau di sana yang akan kemudian menentukan dan mengadopsi penerapan klasifikasi Robson. Jadi nanti kami sangat berharap masukan dari Bapak Ibu semua, termasuk juga proses pelatihan ini, karena nanti kalau misalnya ini diadopsi, modul ini akan digunakan di seluruh Indonesia. Jadi ini masih dalam proses percetakan gitu ya. Kami masih belum mencetak secara resmi, tetapi yang sudah kami upload di Google Drive sudah diupload ya Mbak Andriani ya. Sudah. Ya, itu merupakan draft awal dari modul ini. Jadi mohon Bapak Ibu kalau sudah ada waktu kemudian membaca ulang modul tersebut, jika ada masukan itu sangat
berarti bagi kami dan juga bagi Kemkes untuk pelaksanaan tindak lanjut dari penerapan klasifikasi Robson ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tindak lanjut. Monggo kalau mau ada diskusi sebelum mungkin Dr. Nanda akan membantu menjelaskan mengenai Google Form formulir bantu tadi. Walaupun formulir bantu ini juga sama, masih draft awal, ya mungkin nanti akan kami bawakan ke masing-masing rumah sakit setelah draft ini selesai kami buat ya. Dan ini juga yang sekarang ini akan disampaikan Dr. Nanda, ini hasil akhir dari pelatihan batch pertama yang untuk rumah sakit RSUD Bantul dan juga rumah sakit Ibu Anak Sadewa ya. Jadi nanti kalau ada masukan tentang formulir bantu ini most welcome ya untuk perbaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Prof. Dr. Ova Emilia SPOG Konsultan, Dr. Deti Siti Nurdiati MPH PhD SPOG Konsultan Veto Maternal, kemudian Dr. Dianisa Ikarumi SPOG Konsultan. Untuk hari ini saya izin untuk mempresentasikan mengenai CRF. Bisa ditampilkan panitia untuk CRF-nya yang tadi boleh. Oke. Nah ini case report form ya. Jadi kita mengambil data dari rekam medis di masing-masing rumah sakit. Nah ini sebenarnya lebih baik kita terjun langsung ya, karena akan mengerti dalam pengambilan sampelnya ya, seperti itu yang tadi kan sudah dijelaskan Dr. Deti bahwa nanti akan mengambil sampel dari Juni sampai September. Nah yang pertama yang kita lihat adalah kode rumah sakit. Yang paling awal ini kode rumah sakit. Kalau saya di Sarjito itu mengisinya adalah urutan dari pasien. Jadi pasien pertama di bulan Juni ya, itu diurutinnya adalah 0001. Jadi nomor urutan pasien. Jadi semisal ada kekeliruan dalam pengelompokan, nah kita bisa mencari kode atau pasien pertama yang kita ambil sampelnya. Nah seperti itu. Kemudian di belakangnya ini karena kode rumah sakit ya bisa dituliskan misalnya Pandan Arang Boyolali PAB. Nah salah satu contohnya seperti itu. Jadi 00001 PAB. Salah satu contohnya. Kemudian yang kedua di sini adalah nama pasien. Nah nama pasien kan ada banyak ya, beberapa kata. Nah misal Dr. Nanda Fitriadi Winata, nah salah satu contohnya. Nah karena atau ada yang sampai 5 kata, biasanya itu kan nulisnya juga agak menjadi lebih lama. Ya sebenarnya diisi lebih lengkap lebih baik. Tetapi kalau saya dengan Pak Alun, saya di Sarjito dan Pak Alun di Rumah Sakit Pati itu kita mengambil 2 kata saja. Jadi Nanda Fitriadi, nah seperti itu. Jadi kita bisa lanjut ke kolom berikutnya. Nah di sini adalah nomor rekam medis dari pasien yang kita ambil, ditulis sesuai nomor rekam medis di masing-masing rumah sakit, seperti di Pandang Arang atau di Bagas Waras. Kemudian ini seperti biasa akhir, ditulis urutan misalnya tanggal lahirnya 05. Tanggal 5 ditulisnya 05, bulannya misalnya bulan 5, 05, tahunnya sesuai 4 angka, Kemudian di sini untuk usianya misalnya 34 tahun. Nah, baru status pembiayaan, di sini kita bisa tulis semua, bisa dipilih salah satu. Jika dia misalnya KLB, KLB pasien COVID, dicentang yang di
paling kanan, J. Di kotak yang kosong ini yang paling kanan nanti ditulis pembiayaannya KLB. Nah, seperti itu. Baru status kedatangan, datang sendiri atau rujukan. Kalau rujukan di sini dari tenaga kesehatan, misalnya rujukan dari Dr. Alundika Pratama, nah misalnya ini ditulisnya nama perujuk. J. Kalau fasilitas kesehatan di sini yang ditulisnya adalah nama RSUD-nya. Kemudian waktu kedatangan ya sama, misalnya tanggal 5 bulan 5 05 jamnya juga misalnya datangnya jam 3 subuh ya 03 40 misalnya seperti itu. Diagnosis rujukan, nah ini diagnosis rujukan dari rumah sakit yang merujuk ke kita. Jadi misalnya rujukannya kan biasanya kalau di rumah sakit atau yang rujuk ke Sarjito juga misalnya hanya tertulis PEB superimpos, sudah titik, ya udah diagnosis rujukan sesuai dengan diagnosis yang pada saat dia datang di IGD. Jadi ditulis apa adanya. Kemudian keluhan utamanya di sini kalau saya di Sarjito dan Pak Alun di Pati, di situ ditulisnya keluhan pada saat datang misalnya kencang-kencang, atau yang kedua ketuban pecah misalnya, ketuban pecah dini misalnya, atau KPD. Terus yang contohnya lagi, nah misalnya perdarahan dari jalan lahir. Nah ditulisnya keluhan pasien pada saat datang. Baru paritas, G berapa, P berapa, A berapa. Baru HPHT ya sama, tinggal diisi. Tanggalnya tanggal berapa, bulannya berapa, dan tahunnya. Misalnya 05/05 tahun 2020. Usia kehamilan nah 37 minggu 5 hari. Sesuai. Nah ini riwayat penyakit. Nah di sini riwayat penyakit bawaan pasien, misalnya pasiennya ada obesitas atau ada DM, dicentang DM-nya, atau dia ada anemia, dicentang anemianya. Nah seperti itu. Atau misalnya dia ada riwayat asma, ditulis riwayat asma, biasanya tambahkan riwayat asma sejak kapan, kambuh terakhirnya kapan. Jadi biar lebih lengkap. Terus kemudian alergi nih, obat dan makanan. Nah ini juga bisa ditulis. Dan jangan lupa di sini ada SC. Misalnya SC-nya sudah 2 kali. Nah tahun berapa? Misalnya 2015 dan tahun 2019. Nah misal seperti itu. Baru riwayat kuretasenya dan operasi uterus, misalnya operasi mioma uteri atau operasi yang lainnya. Tapi ini merupakan data sekunder. Kemudian jumlah janin ini bisa 1 atau lebih dari 1, baru presentasi janin. Nah ini yang penting, kalau misalnya dia lebih dari 1, jangan lupa janin keduanya presentasi apa ditulis di sini. Jadi biar jelas. Misalnya presentasi janin kepala, bokong, atau melintang itu pada saat pertama kali datang. Seperti itu. Nah baru diagnosis masuk. Nah ini diagnosis masuk pada saat kita sudah menyimpulkan di IGD. Jadi hasil kesimpulannya apa? Biasanya diagnosisnya misalnya PEB superimpos dengan KPD 11 jam atau PIPROM 11 jam, G3A0 hamilnya 33 minggu 5 hari. Terus nah yang penting di sini di diagnosis masuk ini harus dicantumkan sudah ada pembukaan atau belum. Kalau belum ditulis belum dalam persalinan atau sudah masuk onset persalinan, misalnya kala 1 fase laten. Nah, biasanya kalau di CRF yang di Sarjito itu saya tulis di bawahnya sudah buka berapa. Jadi itu untuk menentukan onset persalinan. Seperti itu, karena yang paling urgent adalah di diagnosis masuk. Kalau misalnya onset persalinannya sudah dalam posisi dalam persalinan, misalnya pembukaan 1, 2, dan seterusnya, bukan 4. Nah, itu kita onset pertama yang masuk di proses melahirkan adalah yang atas ini, adalah spontan. Jadi kalau saya tetap ditulis di sini, atau enggak di samping kolom diagnosis masuknya, sudah ada bukaan berapa dia. Buka 1, buka 2, atau buka 3, dan seterusnya. Baru yang dicentang awal adalah spontan. Kalau dia sudah ada pembukaan. Tapi kalau dia belum ada pembukaan, dilihat rencananya apa. Misalnya 33 minggu 5 hari. Rencana konservatif, berarti belum ada pembukaan, terus masuk ke bangsal, masuk ke bangsal, dan ternyata dirawat 2 hari ada kencang-kencang, akhirnya ada kencang-kencang, diperiksa ada bukaan, tetap dia masuknya ke spontan. Jadi dilihat adalah onset persalinan terakhir sebelum pasiennya akan dilakukan tindakan. Nah seperti itu.
Akan tetapi kalau misalnya dengan PEB superimpos terus kemudian dilakukan konservatif sampai 34 minggu, kemudian akan direncanakan SC, dan pada saat rencana SC elektif tetap belum ada pembukaan, berarti onsetnya yang di bawah induksi, yaitu operasi, terus kemudian boleh digeser ke bawah, Mbak. Lagi. Nah, operasi baru di sini indikasinya apa? Misalnya, oh karena kehamilan kembar dia dikonservatif kemudian dilakukan SC. Nah, ini syaratnya mengisi kolom operasi adalah belum ada pembukaan atau belum dalam onset persalinan spontan. Oke. Nah, kemudian untuk yang induksi, nah di sini induksi ya, evaluasi dan stimulasi, misalnya dia masuk dengan PEB superimpos belum ada pembukaan terus diinduksi. Nah, diinduksi kemudian sampai misalnya tablet 2 seri 3, nah tablet 2 seri 2, nah misalnya dia spontan, dia melahirkan spontan, berarti dia induksi, evaluasi tabletnya di sini tertulis spontan baru vaginal. Nah, kecuali dia induksi terus kemudian dari induksi belum ada pembukaan, di tengah perjalanan dilanjutkan oleh stimulasi. Nah, di sini kita bisa lihat apakah dia dalam stimulasi fetal distress atau pasien menolak atau dia spontan. Oke, seperti itu. Jadi induksi misalnya tablet 2 seri 3 sudah ada pembukaan, di stimulasi dilanjutkan, terus kemudian di sini spontan terus vaginal. Kecuali kalau misalnya dia gagal, oke, ada yang tadi diinduksi terus kemudian gagal. Nah, di sini gagalnya seperti apa? Apa karena fetal distress atau compromise, atau tidak masuk dalam persalinan, atau pasien menolak, atau misalnya emang induksi gagal, ya berarti induksi terus gagal, dan di sini ditulis ya induksi gagal terus kemudian dilakukan SC. Nah, kalau saya ditulis di sini, Ibu Bapak, di bawah kotak induksi saya tulis induksi misoprostol misalnya 2 gram tablet 2 seri 3, dilanjutkan stimulasi atau dilanjutkan balon kateter, kemudian dilanjutkan balon kateter dan dilanjutkan stimulasi. Jadi perjalanan dari si pasiennya tertulis di bawah kotak induksi. Jadi untuk mempermudah dan biar tidak misklasifikasi seperti itu, Nje. Sebenarnya yang urgent adalah di proses melahirkan. Nje. Nah, ini mungkin akan banyak pertanyaan, nggak apa-apa nanti ditanyakan saja. Kemudian lanjut waktu melahirkan, di sini tanggal melahirkan ya, misalnya tanggal 13 bulan Mei tahun 2021, jamnya jam berapa, 13.05 misalnya seperti itu. Terus diagnosis akhirnya misalnya diagnosis akhirnya adalah post vakum ekstraksi atas indikasi kala 2 tidak maju, riwayat induksi misoprostol bla bla bla. Nah, itu nanti ditulisnya di diagnosis akhir. Kalau pada intinya di diagnosis akhir ini, nah kita nulis misalnya post vakum ekstraksi atas indikasi kala 2 tidak maju. Nah, itu kan yang paling inti di situ ya. Terus nah riwayat induksinya itu kita bisa kasih kolom lain atau di keterangan lain, atau bisa ditulis lengkap. Jadi kita bisa ditulis lengkap lebih baik karena itu akan mempermudah kita mengklasifikasikan. Terus waktu kepulangan di sini tanggal pulangnya di tanggal 13 bulan 5 2021 dan jamnya, kemudian kondisi saat pulang, hidup atau meninggal. Nah, di sini kita harus pastikan ya, kayak kemarin pada saat saya ambil rekam medis sendiri, ternyata pasien COVID-nya meninggal dan itu harus dicentang meninggal. Kalau hidup, terus kemudian next, yang bawahnya lagi, Mbak. Udah ya, udah selesai. Nah, itu. Nah, berarti sampai kondisi saat pulang, J. Nah, mungkin itu yang saya bisa presentasikan, dan yang paling inti adalah di proses melahirkannya, J. Nah, itu harus benar-benar dilihat dalam persalinan atau tidak, J. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.